semuanya, perkenalkan nama saya Jessica dengan NPM 2042092. Saya Kelvina Yananda dengan nomor NPM 2042101. Perkenalkan, nama saya Vanessa Aurelia dengan NPM 2042138. Halo, saya Winnie dengan NPM 2042102. Unilever Indonesia didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 dengan nama Lever Jet Fabricant oleh Georg Siet, Antonius Johannes Jurges, dan Lever Brothers, dan selama itu mereka menjual berbagai macam kebutuhan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Pada tanggal 22 Juli 1980, perusahaan berganti nama dari Lever Jet Fabricant menjadi PT Unilever Indonesia. Pada masa itu, PT Unilever Indonesia masih menjadi perusahaan perseroan. Pada tahun 1982, PT Unilever Indonesia menjadi perusahaan perseroan terbuka atau TBK dengan mendaftarkan 15% sahamnya di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Misi PT Unilever Indonesia dapat dilihat di bawah sini. Tidak asing lagi bagi kita tentang PT Unilever ini. Ada berapa banyak sih saham PT Unilever ini? Per 2 Januari 2020, jumlah saham PT Unilever berjumlah 38.150 juta saham. Ada 15% saham yang dimiliki publik dengan jumlahnya 5.725.612.500 saham. Untuk total sisanya yaitu 85% dimiliki oleh shareholder Unilever sebesar 32.424.387.500 saham. Brand yang ada di Unilever, hampir semua brand rumah tangga yang ada di Indonesia terdapat di Unilever. Untuk lebih lanjut bisa dilihat di sini. Statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu data sehingga memberikan sebuah informasi. Berikut adalah rumus dari perhitungan yang dilakukan. Ada mean, minimum, maksimum, median, range, variance, dan standard deviation untuk data aset, liabilities, pendapatan, dan laba bersih dari tahun 2017 sampai 2019. Pertama ada mean, yaitu rata-rata yang dapat dicari dengan membagikan sigma dengan n. Kedua ada minimum atau min, yaitu data terkecil, dan maksimum atau max adalah data terbesar dari suatu data. Ketiga ada median, yaitu nilai tengah dari semua data yang ada, yang dapat dicari dengan menambahkan n dengan 1 kemudian dibagi 2. Keempat yaitu range yang dapat dicari dengan mengurangkan data terbesar dengan data terkecil. Kelima ada variance. Variance yaitu pengukuran rata-rata tingkat penyebaran data terhadap nilai rata-ratanya. Semakin besar variance, maka menandakan bahwa data yang kita miliki memiliki perbedaan yang signifikan jauh. Dengan rumus variance yaitu sigma dikali dengan x, kemudian dikurangkan dengan rata-rata, dipangkatkan 2 dan dibagi dengan n. Keenam, standar deviasi, yaitu pengukuran penyimpangan suatu data atau akurat tidaknya data yang disajikan. Semakin besar nilai standar deviasi menandakan hasil yang kurang akurat. Dengan rumus standar deviasi yaitu akar kuadrat dari variance. Sigma adalah jumlah semua nilai dalam kumpulan data. N adalah banyak data yang ada, X adalah data. Untuk semua data baik aset, liabilities, pendapatan, dan laba bersih menggunakan rumus perhitungan yang sama dari masing-masing perhitungan statistik deskriptif. Berikut adalah hasil perhitungan dari aset, liabilities, pendapatan, dan laba bersih yang dimana nilai tengah atau median dari seluruh data terdapat pada tahun 2018 dan memiliki tingkat perbedaan yaitu perhitungan variance dan tingkat penyimpangan yaitu perhitungan standar deviasi yang cukup stabil atau menghasilkan data yang cukup akurat. Dapat dilihat bahwa jumlah aset tidak tetap seperti piutang usaha, kas perusahaan, dan lain-lain terus meningkat, menandakan perusahaan terus berkembang atau terus meningkatkan kegiatan operasional. Aset tidak tetap memiliki aset terkecil pada tahun 2017 dan aset terbesar pada tahun 2019 dengan jumlah rata-rata sebesar 8265666. Begitu juga dengan jumlah aset tetap atau aset jangka panjang juga terus meningkat dengan nilai terkecil pada tahun 2017 dan terbesar pada tahun 2019 dengan nilai rata-rata sebesar 11.427.252. Untuk utang jangka pendek mengalami naik turun dalam 3 tahun ini. Nilai utang tertinggi adalah pada tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 dengan nilai rata-rata sebesar 12.244.133. Begitu juga untuk utang jangka panjang, juga mengalami penurunan dan kenaikan. Nilai tertinggi juga terdapat pada tahun 2019 dan penurunan utang jangka panjang juga terjadi pada tahun 2018 dengan nilai rata-rata sebesar 1437658. Pendapatan terus meningkat walaupun terdapat tantangan dan teknik sumber pendapatan yang berbeda-beda. Dengan nilai pendapatan terendah pada tahun 2017
dan nilai tertinggi pada tahun 2019 dengan rata-rata 41976,382. Sedangkan laba bersih mengalami naik turun selama 3 tahun ini. Dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2019 terjadi penurunan. Laba bersih pada tahun 2017 sampai 2019 berada pada nilai rata-rata 7835615. Pendapatan akhir tahun 2017 sebesar 41,204,510 adalah hasil peningkatan efisiensi biaya dan kegesitan dalam menghadapi tantangan dalam penurunan tingkat konsumsi rumah tangga karena faktor rendahnya kenaikan upah dan tarif utilitas yang tinggi. Kemudian 40% dari omset bisnis juga berasal dari brand-brand dengan misi keberlanjutan. Tertera bahwa beban usaha tahun 2017 sebesar 11,724 lebih rendah dibandingkan pendapatan, sehingga dapat menimbulkan laba bersih sebesar 7,004,562. 2018, pendapatan akhir tahun 2018 sebesar 41,802,073 adalah hasil penyesuaian strategi pengelolaan sumber daya manusia dengan kondisi pasar atau kebutuhan spesifik konsumen. Tahun 2018, PT Unilever meluncurkan brand-brand baru dalam waktu kurang dari 12 bulan. Konsumen dari brand berkontribusi sebesar hampir 50% dari omset, sehingga dapat mencatat laba bersih menjadi 9,104,445. Tertera bahwa beban usaha tahun 2018 sebesar 8,814 lebih rendah dibandingkan pendapatan. Pendapatan tahun 2019. Pendapatan akhir tahun 2019 sebesar 429,22563 adalah hasil penjualan aset kategori spirits. PT Unilever menjual hak untuk mendistribusikan produk yang menggunakan merek dagang global, merek dagang lokal, dan daftar pelanggan di Indonesia kepada PT Anfield Consulting Indonesia. Setelah pendapatan dikurangkan dengan beban usaha 2019 sebesar 11,908 dan penambahan atau pengurangan lainnya, laba bersih PT Unilever menjadi 7,392,837. Terlihat bahwa terjadi penurunan laba bersih dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 1,716,608. Hal ini dikarenakan pandemi COVID-19 yang memasuki negara Republik Indonesia. Apabila perusahaan dapat menstabilkan beban yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diterima, menandakan bahwa perusahaan memiliki stabilitas, manajemen perusahaan, dan kinerja kegiatan operasional yang baik, walaupun dengan strategi pendapatan yang berbeda-beda. Selanjutnya histogram. Yang pertama ada aset per kuartal 2017. Pada tahun 2017, aset mengalami penaikan tertinggi yaitu Q1 menuju Q2 sebesar 699.983, tetapi mengalami penurunan kembali ke Q3 yaitu sebesar 671.163. Pada tahun kedua 2018, aset mengalami penurunan 2 kali, tetapi aset mengalami penurunan terbesar saat Q2 menuju Q3, yaitu sebesar 527.989. Pada 2019, aset terus-menerus mengalami penurunan, tetapi penurunan terbesar yaitu pada saat Q2 menuju Q3 sebesar 1.013.383. Untuk konklusi 3 tahun data ini, aset terus mengalami kenaikan maupun penurunan dengan jumlah yang berbeda. Tetapi penurunan terbesar yaitu pada saat tahun 2019 yaitu Q2 menuju Q3. Dan penaikan terbesar yaitu pada 2017 Q1 menuju Q2. Berikutnya ada liabilitas per kuartal tahun 2017. Tahun 2017 liabilitas mengalami peningkatan terbanyak yaitu pada saat Q1 menuju Q2 yaitu 7.365.082. Pada Q2 menuju Q3 mengalami penurunan terbesar yaitu sebanyak 6.865.021. Selanjutnya 2018, liabilitas mengalami peningkatan terbesar yaitu pada saat Q1 menuju Q2 sebesar 2.285.062 dan mengalami penurunan seperti pada tahun sebelumnya Q2 pada Q3 sebesar 4.486.369. Selanjutnya 2019 mengalami peningkatan terbesar yaitu Q1 menuju Q2 sebesar 3.754.505 dan mengalami penurunan sekali yaitu Q2 menuju Q3 sebanyak 2.825.754. Untuk konklusi 3 tahun liabilitas, setiap tahun mengalami penurunan pastinya dan juga peningkatan. Akan tetapi penurunan terbesar yaitu pada tahun 2017 pada Q2 menuju Q3 dan peningkatan terbesar juga pada Q1 menuju Q2. Yang pertama 2017
Total laba bersih per kuartal mengalami peningkatan hanya satu kali, yaitu pada saat Q3 menuju Q4 sebesar 169.720. Sedangkan penurunan terjadi dua kali, tetapi dengan penurunan terbesar pada saat Q1 menuju Q2 sebesar 297.724. Selanjutnya 2018 terjadi peningkatan drastis ketika Q2 menuju Q3 sebesar 2.082.886. Tetapi mengalami penurunan kembali ketika Q3 menuju Q4 sebesar 1.967.672. Pada tahun ketiga 2019, total laba mengalami kenaikan terbesar pada Q1 menuju Q2 sebesar 200.192 dan penurunan berlanjut pada Q2 menuju Q3 sebesar 136.341. Konklusi untuk data 3 tahun, total laba bersih mengalami kenaikan dan penurunan tidak menentu. Tetapi kenaikan terbesar pada 2018 sebesar 2.082.886 dan penurunan terbesar pada tahun 2018 1.967.672. Dan yang terakhir pendapatan 2017 pendapatan mengalami penurunan ketika Q1 menuju Q2 sebesar 427.666 dan mengalami peningkatan sebesar 41.206 pada saat Q3 menuju Q4. Tahun 2018, pendapatan mengalami penurunan per kuartal tambah peningkatan, di mana penurunan terbanyak pada Q1 menuju Q2 sebesar 309.508. Tahun 2019, peningkatan terjadi dua kali, di mana peningkatan terbesar sebesar 111.136 saat Q2 menuju Q3, dan penurunan hanya satu kali, yaitu pada saat Q3 menuju Q4 sebesar 342.175. Konklusi untuk 3 tahun ini, pada tahun 2018 mengalami penurunan pendapatan. Peningkatan terbanyak dari ketiga tahun, yaitu pada saat tahun 2019 sebesar 111.136 dan penurunan terbesar 2017 41.206. Menganalisis aset dan liabilitas perusahaan tahun 2017 hingga 2019 menggunakan pie chart. Pada tahun 2017 dapat dilihat dari masing-masing total aset lancar dan aset tetap yang didapatkan dari laporan keuangan perusahaan bahwa pada tahun ini aset lancar perusahaan mengalami penaikan dan penurunan. Jika dilihat dari per kuartal, aset lancar kuartal pertama sebesar 7.996.530 dan pada kuartal kedua sebesar 8.264.713. Maka dapat dilihat bahwa aset lancar perusahaan mengalami penaikan sebesar 628.183. Dan untuk aset tetap pada tahun 2017 dapat dilihat bahwa sama sekali tidak ada mengalami penurunan, tetapi dari kuartal 1 hingga kuartal 4 terus-menerus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, aset lancar jika dilihat dari per kuartal tidak mengalami penaikan sama sekali, tetapi dapat dilihat bahwa kuartal pertama sebesar 11.084.822 terus-menerus mengalami penurunan hingga pada saat ke kuartal keempat hanya sebesar 8.325.029. Kemudian untuk aset tetap terjadi peningkatan sebanyak 2 kali. Saat kuartal pertama menuju ke kuartal kedua sebesar 118.277 dan kuartal ketiga menuju ke kuartal keempat sebesar 218.387. Aset lancar untuk tahun 2019 diketahui bahwa dari kuartal 1 hingga ke kuartal 4 tidak ada mengalami peningkatan sama sekali, tetapi justru mengalami penurunan setiap per kuartalnya sebesar kira-kira 200 hingga 900 ribu. Kemudian untuk aset tetap terjadi peningkatan sebanyak 2 kali saat kuartal 1 menuju kuartal kedua sebesar 12.073 dan yang terakhir yaitu kuartal ketiga menuju ke kuartal keempat sebesar 194.190. Selanjutnya yaitu liabilitas. Pada tahun 2017 dapat dilihat nominal liabilitas jangka pendek lebih besar dibanding liabilitas jangka panjang. Diketahui bahwa liabilitas jangka panjang terjadi peningkatan sebanyak 2 kali. Total dari peningkatan tersebut sebesar 3.956.549 dan penurunan yang terjadi sebesar 2.090.556. Kemudian pada liabilitas jangka panjang mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan yang dialami dari kuartal 1 menuju kuartal 4 sebesar 101.650.000 dan penurunan yang dialami sebesar 155.922.
Pada tahun 2018, sama seperti pada tahun sebelumnya, bahwa nominal liabilitas jangka pendek lebih besar daripada nominal jangka panjang, di mana liabilitas jangka panjang mengalami peningkatan sebanyak 2 kali sebesar 3.479.952. Untuk liabilitas jangka panjang tidak ada peningkatan, namun mengalami penurunan setiap per kuartalnya sebesar 459.194. Pada tahun 2018, sama seperti pada tahun sebelumnya, bahwa nominal liabilitas jangka pendek lebih besar daripada nominal jangka panjang, di mana liabilitas jangka panjang mengalami peningkatan sebanyak 2 kali sebesar 3.479.952. Untuk liabilitas jangka panjang tidak ada peningkatan, namun mengalami penurunan setiap per kuartalnya sebesar 459.194. Kesimpulan dapat kita ambil yaitu dari tabel ini kita dapat melihat bahwa aset PT Unilever Indonesia mengalami penaikan terus-menerus, yang berarti perusahaan dalam keadaan yang stabil maupun baik sehingga dapat selalu menambah aset mereka. Dari liabilitas dapat dilihat bahwa perubahan kurang menentu pada liabilitas, namun masih pada batas yang dapat kita katakan stabil. Untuk pendapatan perusahaan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup besar, sehingga dapat mencerminkan bahwa perusahaan Unilever terus berkembang. Untuk laba bersih berada pada angka yang cukup stabil, mencerminkan bahwa perusahaan mengalami kondisi yang stabil.